Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol masalah budidaya jamur tiram di Kumbung Insan yang berantakan ini ya guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu yang bisa kalian terapkan dalam usaha kalian. Nah guys, saya Insan belajar dari seorang master Insan, asal Insan sharing ke sana. Dia berkata seperti ini guys, walaupun bisa dibilang kalau ilmu jamur dia lebih tinggi, tapi saat dia bicara dengan seseorang, dia selalu mengosongkan pikirannya, mengosongkan otaknya, menampung semua percakapan, merekam semua percakapan, karena nggak dari ilmu jamur aja, bisa jadi dari ilmu lain itu, ataupun dari obrolan pembahasan lain itu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita serap dari orang tersebut ya guys. Jadi jangan memandang rendah, intinya itu guys, jangan memandang sepele terhadap seseorang yang belum kita kenal mungkin, karena bisa jadi apa yang dia tahu kita tidak tahu ya guys ya. Jadi kita bisa belajar dari dia tentang hal-hal tersebut. Nah itu sekilas saja guys, supaya teman-teman lebih fokus dalam mendengarkan, walaupun Insan muter-muter karena nggak ada basic sarjana pertanian, sarjana perjamuran, jadi ya apalagi sarjana pendidikan ya guys ya. Jadi ya Insan menyampaikan apa yang terlintas saja dalam pikiran Insan. Nah seperti itu guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas dua faktor penting. Faktor penting biasanya ini masalah yang dialami pemula, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditujukan pada supplier, pada penjual backlog, pada konten-konten kreator di YouTube, kemudian para supplier-supplier bibit. Nah seperti itu biasanya ditanya, bagaimana ciri-ciri jamur siap panen bang. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian yang kedua, kapan saat panen kedua itu bang, setelah panen pertama itu panen kedua berapa lama intervalnya. Nah seperti itu ya guys ya. Nah jadi dua masalah itu yang akan kita bahas pada video kali ini, makanya ditonton sampai habis supaya nggak ketinggalan bagian terpentingnya, karena kalian tahu sendiri Insan ngomong muter-muter, bisa jadi saat kalian skip bagian pentingnya itu malah kelewatan ya guys ya. Nah jadi kapan saat memanen jamur tiram yang baik. Nah seperti itu ya guys ya, buat teman-teman yang backlognya masih sedikit ini didengarkan, supaya tidak salah, supaya kualitas jamurnya masih bagus. Kapan saat manen jamur terbaik itu dilihat dari ciri-ciri jamurnya ya guys ya. Kalau Insan ini udah nggak menentukan, bisa dibilang udah nggak menentukan jamur terbaik lagi, tapi udah ngikuti jadwal ya guys ya. Jam berapa jadwalnya panen ya itu harus dipanen, tapi kalau belum waktunya panen ya biarkan aja dulu. Tapi buat teman-teman itu harus melihat kualitas ataupun melihat ciri-ciri jamur yang terbaik itu bagaimana, supaya apalagi pemula ini ya guys ya, masih merintis, masih mencari pasar, supaya konsumennya itu tidak jerah, tidak kapok karena kualitas jamurnya mungkin kurang bagus, kurang putih, kurang kering. Nah seperti itu ya guys ya. Nah jadi ciri-ciri yang pertama dari tudung ya guys ya. Nah kalau bisa dibilang ini udah terlambat 2 atau 3 jam panen. Misal mungkin panennya nanti 2 atau 3 jam lagi. Jadi ini tudungnya udah mulai meruncing. Sebenarnya sih ini belum waktunya panen, ini belum segini ya guys ya. Berhubung karena tadi malam itu cuacanya hujan terus dari sore sampai malam sampai pagi sahur masih gerimis-gerimis. Jadi dia perkembangannya cepat. Nah jadi ada kalanya kita bukan salah memprediksi, tapi memang cuaca ini mendukung sekali untuk pertumbuhan jamur ini guys. Nah jadi ini guys, tudungnya ini udah mulai meruncing ya guys ya. Biasanya kalau udah seperti ini dia itu lebih menyimpan air, dan kualitasnya itu sudah mulai berbeda lah, udah berkurang. Yang tadinya 100% ini sudah sekitar 80%, karena dia udah mengandung air. Dan ini bobotnya berat guys, pasti ini satu pinhead aja ini di 2 backlog ya guys ya, kalau teman-teman perhatikan. Jadi nggak satu backlog sebesar ini pinheadnya, ini 2 backlog. Nah ini satu backlognya di sini, satu backlognya lagi yang ini. Nah jadi ini 2 backlog. Sebenarnya ini harusnya seperti yang saya bilang tadi, belum waktunya panen, belum sebesar ini, sore nanti baru dia besar. Tapi karena cuacanya hujan jadi ini udah meruncing ya guys ya. Jadi ini tidak boleh sampai seperti ini kalau kalian masih pemula. Dia harus sebelum seperti ini udah dipanen ya guys ya. Nah jadi lebih kurang akan kita coba cari lah ya guys ya. Itu tadi contoh ketuaannya yang harus jangan sampai dihindari sih kalau bisa. Tapi kalau misalkan pasar kalian nggak rewel ya nggak masalah ya guys ya. Nah seperti ini guys, ini dari backlog jumbo ya guys ya. Dia tudungnya ini masih mengarah ke bawah ya guys.
Nah ini memang benar-benar faktor hujan itu mempengaruhi kelembapan ya guys ya. Nanti akan kita bahas masalah penyiraman lagi supaya lebih lengkap, lebih detail, bagaimana supaya jamurnya itu bagus, berapa kali penyiraman satu hari, kemudian jam berapa waktunya, nanti itu akan kita kupas lagi. Jadi balik lagi ke masalah kapan saat tepat memanen jamur. Nah ini dia guys ya, biasanya dari mulai pinhead yang seperti di sana itu guys. Nah itu seperti di sana itu pinhead itu usia 24 jam aja dia udah harus dipanen ya guys ya. Jadi usia 24 jam dia harus dipanen untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Seperti ini nih udah 24 jam guys. Karena kemarin itu dia masih kecil, masih pinhead. Kalau teman-teman ngikuti video sebelumnya, ini ada reviewnya, videonya. Pinheadnya masih kecil tapi sekarang udah sebesar ini. Biasanya sih belum ya guys ya, tapi tadi karena faktor cuaca hujan jadinya dia jamurnya cepet besar. Nah ini dia guys. Nah jadi pastikan tudungnya ini belum runcing arah ke bawah, belum runcing lebar piring lah seperti ini guys. Ini kan udah arah ke samping ya guys ya, ini udah ketuaan, dia masih arah ke bawah seperti ini, dia yang masih bagus. Nah itu guys, biasanya dia itu panen kalau teman-teman harus mengikuti pasar ya guys. Jadi patokan jamur siap dipanen itu nggak harus besar, nggak harus melebar, nggak harus berat ya guys ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita ketahui supaya kita tidak salah guys. Jadi kalau misalkan masih kecil dia seperti ini guys, nah ini kan bisa dibilang masih kecil. Nah tapi dia udah tudungnya itu udah mulai meruncing, berarti itu udah tua, udah siap dipanen. Jangan telat-telat lagi, jangan diundur-undur lagi, nanti dia akan semakin menyimpan air atau dia akan semakin kering dan layu. Nah jadi seperti itu ya guys ya, usahakan manen sebelum tudungnya ini meruncing atau sebelum tudungnya ini melebar ke atas gini ya guys ya, melengkung. Nah itu dia, itu adalah ciri-ciri jamur yang siap panen guys. Nah, dan usianya biasanya seperti yang saya bilang tadi 24 jam udah harus dipanen. Nah kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi pertanyaan seperti ini, Bang, kapan panen kedua itu terjadi? Nah gitu ya guys ya. Jadi buat permula ini biasanya udah nggak sabar ini, baru panen ini 2 hari 3 hari udah nanyain kok belum panen lagi backlognya. Nah seperti itu ya guys ya. Apa dikira jamur itu bisa tumbuh dalam hitungan hari ataupun minggu ya guys ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kalian yang Insan tekankan dulu, harus sebelum terjun ke dunia jamur itu harus sabar ya guys ya. Karena memang kesabaran sangat diuji dalam perjamuran ini. Dari mulai nunggu bibit jamur berkembang, kemudian nunggu miselium jalan, kemudian nunggu miseliumnya full, lalu nunggu lagi sampai buka cincin, lalu nunggu lagi sampai tumbuh pinhead pertama, lagi nunggu lagi pinhead kedua. Sedangkan panennya itu hanya hitungan 24 jam ya guys ya. Usia jamur ini di backlog hanya usia 24 jam guys. Sisanya itu yang berbulan-bulan itu kita adalah nunggu ya guys ya. Nah jadi kita harus lebih sabar, lebih sabar lah, melatih kesabaran kita bagaimana supaya hasil jamurnya ini lebih bagus. Jangan buru-buru dipanen, jangan buru-buru menyiram, jangan buru-buru buka cincin. Nah seperti itu ya guys ya, semua yang buru-buru itu nggak bagus. Nah jadi biasanya intervalnya itu kalau misalkan habis panen pertama, kalau di backlog Isan ini ya, ini 10 sampai 15 hari guys. Jadi inilah ya, kalau backlog besar Insan belum mencatat sih waktunya, mungkin lebih lama sedikit. Tapi kalau di backlog kecil normalnya biasanya 10 sampai 15 hari kalau punya Insan. Itu kalau di cuaca normal ya guys ya. Kalau di musim kemarau itu beda lagi. Bisa jadi sampai 15 sampai 20 hari baru mau tumbuh lagi jamur yang kedua. Nah, seperti itu guys. Jadi memang benar-benar harus sabar. Jadi setelah usia pinhead seperti ini 24 jam, maka dia akan kosong lagi selama 2 minggu bahkan lebih. Jadi penantiannya itu yang lebih lama. Makanya untuk pemula yang ingin menseriusin bisnis ini ya memang nggak bisa mencoba 100-200 backlog, minimal ya 1000-1500. Itulah untuk pemula yang memang mau serius terjun ke dunia jamur ini. Karena itu tadi interval waktu pertumbuhannya itu lumayan lama ya guys ya, lumayan lama. Kemudian kita butuh banyak pengalaman untuk menghasilkan atau mengeluarkan hasil maksimal dari setiap backlognya. Jadi kalau hanya coba-coba, hanya ikut-ikutan, kemudian tidak difokusi, tidak diseriusin, bisa jadi satu log ini hanya panen satu kali guys. Bisa jadi satu backlog ini hanya tumbuh pindah satu kali, setelah itu dia nggak mau tumbuh lagi. Karena itu tadi kita hanya coba-coba, kita hanya ikut-ikut, kita tidak menjiwai dalam usaha jamur ini guys. Jadi usia backlog, usia pinhead ini hanya sekitar 24 jam sampai mungkin 30 jam lah paling lama.
Jadi kalau misalkan kalian hanya ikut-ikut, nah itu kalian akan bosen ya guys ya, bosen nungguinya. Nah, karena waktu kalian akan habis di menunggu. Nah jadi itu ya guys ya, mohon dicatat. Jadi jangan masih 3 hari, masih 5 hari, masih 1 minggu, masih 10 hari udah ditanya kenapa belum tumbuh lagi. Itu kalau cuaca bagus sih punya insan 10 sampai 15 hari. Kalau misalkan cuacanya kurang mendukung, itu bisa sampai 15 sampai 20 hari, bisa sampai 25 hari. Makanya bagaimana supaya walaupun cuaca di luar tidak mendukung, tapi pinhead itu tetap mau tumbuh di interval waktu yang hampir sama lah dengan cuaca yang ada hujan, yang ada bagusnya, yang suhunya lembab. Nah jadi kita harus pintar memanipulasi suhu di dalam kumbung, seperti penyiraman, pengkabutan, penyiraman lantai. Nah sirkulasi udara, semuanya itu harus dipelajari dan diperhatikan. Nah jadi itulah guys ya, 2 pembahasan pertama, kapan jamur siap dipanen ataupun ciri-ciri jamur yang sudah bisa dipanen. Kemudian berapa lama waktu panen kedua itu terjadi. Udah insan jawab semua, tinggal kalian yang menyimak, tinggal kalian yang menyerap ilmunya. Jangan lupa disampaikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat ilmunya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.